Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi bersama dengan Kak Suce dalam edisi Bakira Minggu 11 Oktober tahun 2020. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Namun adik-adik, bacaan kita di hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh ada di saat ini itu karena karunia-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan dan akan kami belajar secara bersama-sama. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang hendak kami baca dapat kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persembahan yang Benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bercerita tentang kasih karunia Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu karunia? Nah, karunia dalam terjemahan bahasa Yunani berarti karisma. Karisma berakar dari kata karis yang artinya anugerah. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia, kata karisma itu berarti karunia atau anugerah pemberian Tuhan. Nah, adik-adik, karunia yang diberikan kepada kita, kepada torang, itu bukan karena torang berhak, bukan karena torang berhak menerima karunia, tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan hati Tuhan,
sehingga orang diberikan karunia. Karunia kita itu masing-masing berbeda. Contohnya, orang petubuh, orang ini satu tubuh tetapi memiliki anggota tubuh yang fungsinya berbeda-beda. Begitu juga orang, adik-adik sekalian, orang masing-masing memiliki karunia yang berbeda-beda. Misalnya adik-adik memiliki karunia bernyanyi. Patutlah orang menyanyi dengan baik dan benar. Ketika orang diberikan karunia bernyanyi, berarti orang bernyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika orang diberikan karunia untuk mengajar, baiklah orang mengajar dengan baik dan benar, seperti dengan ajaran dari firman Tuhan. Nah adik-adik, karunia itu bukan pemberian siapa-siapa. Itu semua karena pemberian dari Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, sehingga orang diberikan karunia. Masing-masing orang itu karunianya berbeda-beda. Jadi bagaimana dari keberbedaan itu orang saling melengkapi dengan karunia yang ada pada orang. Jadi sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada bangsa yang ada di Roma, juga dia mengingatkan orang untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Orang harus menjadi sumber berkat bagi banyak orang, terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai. Tuhan yang setia, waktumu